Saya rasa kalau soal kendala mungkin karena kemarin pemilu ya. Karena ke pemilu tentu konsentrasinya juga juga bisa. Bilang di diskusi tadi ada ruang kosong yang memang harus diisi. Nah, KPI kan sejauh ini sebagian dari Komisi Penyiaran udah terlalu, maksudnya namanya udah tajam nih. Cuman kewenangannya masih sebatas itu aja dari radio dan TV. Itu apalagi kira-kira yang harus KPI lakukan untuk bisa masuk ke dalam ranah media baru atau media platform sosial media dan Oke, pertama KPI bukan mau masuk gitu ya. KPI bukan mau masuk pada KPI harus juga mengawasi media baru, platform digital seperti itu. Tapi bahwa KPI melihat ketika kita ingin melindungi masyarakat gitu ya, terkait dengan frekuensi publik, kita ingin melindungi anak dan remaja dari tayangan-tayangan yang tidak berkualitas, tayangan-tayangan yang bisa memberikan dampak negatif, itu sudah aman nih, atau relatif lebih aman lah kalau misalnya dianggap televisi dan radio itu masih banyak catatannya gitu. Kita bisa lihat kekerasan itu bisa diminimalisasi di televisi dan juga radio. Kemudian hoax itu bisa nggak ada di TV dan radio. Perjudian, seks itu tidak ada di TV dan radio. Tapi kemudian di media-media baru, di platform digital itu justru malah berkembang seperti itu. Tayangan-tayangan yang negatif, baik itu misalnya LGBT, pornografi, gitu ya, yang terkait dengan seksualitas, gitu, yang dimana anak-anak dan remaja yang harusnya dilindungi, ini justru malah kita kebobolannya di sana. Nah, negara harus masuk, kemudian itu juga harus diatur di sana. Jadi dari aspek pengaturan kontennya ini jadi jelas. Jadi ada keberimbangan, gitu ya. Di media baru iklan misalnya, iklan tuh tidak diatur dengan ketat. Gitu. Iklan rokok, iklan alkohol bisa muncul di mana saja, jam berapapun bisa. Tapi kalau di televisi dan radio enggak, gitu ya. Ini akhirnya menimbulkan persaingan bisnis nggak seimbang nih antara media konvensional dengan media baru. Bagaimana dengan pajaknya? Media konvensional bayar pajak, di media baru kita mau nyari pajaknya kemana nih? Selain ke konten kreatornya. Gitu. Nah, itu ada pembatasan-pembatasan yang tidak berimbang. Makanya ini negara harus hadir, kemudian harus masuk juga nih ke media baru. Siapa yang kemudian akan mengawasi konten atau isi siarannya? Kami pasrahkan kepada pembuat undang-undang, kepada DPR bersama dengan pemerintah. Apakah memang KPI yang kemudian kewenangannya juga akan diperluas sampai dengan mengawasi media baru, atau akan dibuat lembaga baru? Nah, kami pasrahkan kepada pembuat undang-undang seperti itu. Tapi dari KPI sendiri mendesak untuk mereposisi kebijakan untuk pengawasannya media sendiri itu ada tidak? Ya, KPI mendorong bahwa emang definisi penyiaran dulu nih. Definisi penyiaran ini akan turunannya ke media baru akhirnya. Definisi penyiaran ini memang harus diredefinisi gitu. Sehingga apa? Sehingga akan mencakup penyiaran yang pakai internet. Ini akhirnya masuk ke platform-platform digital, ke media-media baru tersebut gitu. Supaya apa? Supaya tadi ada keberimbangan tadi. Seperti itu, Mas. Terus ini kan perbedaan antara penyiaran sama aplikasi itu kan beda artinya kan. Kalau penyiaran itu dalam bentuk kayak televisi dan radio. Yeah. Nah, aplikasi itu kan bukan penyiaran, dia itu bentuknya kayak konten kreator gitu loh. Apakah itu akan dimasuki juga oleh KPI sendiri atau mungkin platform lain yang akan masuk gitu loh? Jadi tadi saya sampaikan ada redefinisi penyiaran. Kita nggak ngomongin misalnya platformnya gitu, tapi kalau di platform tersebut kita bisa bersiaran dengan definisi yang baru tadi, bahwa siaran itu bukan cuma terestrial, bukan cuma pakai frekuensi radio gitu, tapi juga internet tadi gitu. Maka kemudian itu bisa diatur, bisa masuk di sana gitu. Di Instagram, live Instagram itu kan siaran. YouTube gitu ya. Facebook, TikTok, platform streaming itu kan semua siaran sebenarnya. Cuman kan memang belum masuk ke sana, belum diatur. Karena belum masuk ke internetnya ya, karena baru masuk penyiaran untuk frekuensi doang. Jadi ya, kalau kan? definisinya itu nanti definisi ulang, diperluas, masuk ke internet, maka bisa masuk. Yang ada audionya, ada visualnya, ataupun keduanya. Sudah berapa persen kan kita pernah kemarin mengajukan ke DPR sendiri dari KPI sendiri untuk soal penyiaran aplikasi baru itu kan. Sudah berapa persen sih tanggapan dari DPR sendiri? DPR sekarang sedang ada di balik. Nanti dari balik kita akan informasinya dari Komisi 1 DPR akan menunggu DIM dari pemerintah. Tapi saat ini masih di balik. Kendala-kendala apa sih yang masih terhenti itu sendiri?
saya rasa kalau soal kendala mungkin karena kemarin pemilu ya. Oh. Karena ke pemilu tentu konsentrasinya juga juga bisa banyak seperti itu, dan mungkin juga dinamika diskusinya. Tapi yang paling tahu karena yang bahas adalah DPR lah yang paling relevan untuk ditanya. Ada pesan khusus buat pemerintah dari Bang untuk Ada KPI? pesan. Ini bukan cuman buat DPR dan pemerintah ya. Saya kalau pesan artinya pertama bahwa undang-undang penyiaran ini udah lama nih. Kurang lebih setidaknya 3 periode dewan ini belum selesai. Ya. Bahkan dari zaman Menteri Pak Tifatul kalau saya salah itu juga sampai sekarang belum selesai. Artinya DPR saat ini kalau ini bisa diselesaikan, maka tentunya akan menjadi legacy buat DPR periode sekarang, bahwa di periode DPR 2019-2024 ini undang-undang penyiaran akhirnya berhasil direvisi. Buat pemerintah, buat Pak Jokowi khususnya, Pak Jokowi kemarin sudah berhasil dengan ASO-nya, artinya dari analog kita switch ke digital, maka dengan selesainya undang-undang penyiaran ini, legasi Pak Jokowi makin menjadi paripurna. Ya. Terima kasih Mas.